Pas terjadi pandemi COVID itu drastis naiknya, 11,46% atau 153.500 orang yang membutuhkan pekerjaan. Karena pada waktu itu yang perusahaan, manufaktur, retail, yang juga pada kolaps gitu kan, lockdown segala macam, udah nggak bisa ini, banyak yang di PHK, banyak yang dirumahkan. Oke, kita ngobrol di PR. Assalamualaikum Sobat PR. Terima kasih hadir lagi nih di konten kita di Ngobrol di PR. Hari ini ada tamu mengawali tahun 2024, pastikan ngobrolnya soal resolusi dan lain-lain, termasuk mungkin salah satunya soal ketenagakerjaan. Nah, makanya hari ini kita undang nih Kadisnaker Kota Bandung, Pak Andri Darusman. Selamat datang, Pak Andri. Selamat datang, Kang Satria gitu ya. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, saya penasaran. Kan pandemi itu udah beres ya, Pak? Bagi udah tidak terjadi lagi lah. Udah beres. Terus kita tuh juga pengen tahu kalau tahun 2023 kemarin kan ada angka pengangguran agak naik ya Pak sebenarnya. Agak naik atau turun sebenarnya? Agak naik ya Pak ya. Apakah masih dampaknya masih keras Pak, dampak pandemi itu di Kota Bandung khususnya, termasuk nanti kita bicara angkatan kerjanya seperti apa. Kita juga pengen tahu nih kesempatan kerja bagi teman-teman yang baru lulus dari SMK mungkin atau dari kuliah, ada kesempatan kerja apa sih di Kota Bandung? Paling penting. Terima kasih nih Kang Satria ya. Kebetulan kita ya sama-sama sambil sosialisasi juga kepada warga masyarakat khususnya Kota Bandung. Disnaker tugas utamanya itu adalah menurunkan tingkat pengangguran terbuka kita. Yang memang sebelum pandemi COVID itu di angka sesuai perhitungan BPS itu 8,11%. Atau kurang lebih 100 ribuan lah. Dari jumlah total penduduk ya? Dari jumlah total penduduk yang 2,5 juta jiwa. Pas terjadi pandemi COVID itu drastis naiknya, 11,46% atau 153.500 orang yang membutuhkan pekerjaan. Karena pada waktu itu yang perusahaan, manufaktur, retail, yang juga pada kolaps gitu kan, lockdown segala macam, udah nggak bisa ini, banyak yang di PHK, banyak yang dirumahkan. Artinya malahan kantornya bubar gitu kan. Kenaikannya tinggi besar, tingginya 3% ya, hampir 3%. Kemudian setelah pertengahan tahun di 2022 sudah mulai COVID menurun. Kemudian juga kita bisa lakukan bursa kerja atau job fair secara offline. Karena memang pada pandemi COVID juga kita lakukan sebenarnya job fair, namun secara online gitu kan. Tapi perusahaan-perusahaan juga kan pada waktu itu banyak yang kolaps juga. Mau rekrut juga ada mikir-mikir juga. Menerimanya kita juga lakukan melalui aplikasi yang kita miliki. Diadakan kemudian ada pendaftar itu sampai kurang lebih 15 ribuan. Itu besar. Dari lowongan kerja, dari lowongan kerja 4.000 kurang lebih. 3 kali lipat itu dibuka ya. Kemudian juga ya kurang lebih 70%-an yang diterima dari job fair itu. Dan alhamdulillah akhir tahun 2022 itu menurun jadi 9,5. 9,5 dari 11,5. Dari 11,5 ya 46% jadi 9,5%. 9,55 atau 120-an lah, 23-an. Alhamdulillah gitu kan. Nah, di pertengahan tahun 2023 sampai akhir tahun 2023 kemarin, kita lakukan job fair 2 kali. Kemarin alhamdulillah, yang pertengahan 2023 itu kurang lebih 14 ribuan, yang daftar masih tinggi. Tapi akhir kemarin, di akhir November 2023, yang daftarnya udah mulai menurun. Kurang lebih 7.400-an lah yang daftar. Karena hibrid juga ya, kita daftarnya melalui aplikasi bisa, mau hadir ke lokasi bisa. Kurang lebih dari loker 4.200-an lah kemarin. 4.200 ya, karena ada juga perusahaan-perusahaan yang dari luar kita juga hadirkan di sana untuk merekrut pegawai gitu kan.
Nah, kemudian dari sesuai perhitungan BPS, alhamdulillah turun lagi jadi 8,83. Walaupun belum sampai ke 8,1 sebelum pandemi ya. Nah, ini juga PR besar karena 0,7% juga sangat besar gitu kan ya. Dari saya dengan jumlah penduduk. Yang mudah-mudahan kita akan gelar lagi nanti di pertengahan tahun setelah Lebaran lah mungkin ya, setelah May Day juga di Juni tahun 2024. Ya mudah-mudahan ya bisa signifikan menurun gitu kan. Nah, kalau angkatan kerjanya sendiri berapa sih Pak kalau di Kota Bandung nih Pak? Dan angkatan mungkin ada kurang lebih 1,600,000-an. 1 juta dari 2,5 juta. Dari 1,5 juta warga. Ya, banyak juga angkatan kerja yang artinya yang bekerja di usia Kota produktif Bandung. mungkin. Usia produktif. 1,6 juta. Banyaknya itu kalau dilihat dari kategori secara pendidikan gitu Pak. Apa Pak? Kalau hampir yang sederajat lah SMK, SMA karena memang dari lulusan yang tadi di data kita yang pengangguran itu rata-rata adalah 40% itu sekolah menengah atas dan kejuruan SMK. 40% mah? Ya, yang tidak melanjutkan kuliah kan, saya pengen langsung kerja aja. Yang SMA juga nggak langsung kerja. Jadi itu yang terbanyak itu 40% dari 1,6 juta teh. Dari 8,83 angkatan. 8,83 angkatan kerja teh. Gitu. Jadi ada nanti kan biasanya kenapa kita pertengahan dengan akhir? Itu kan lulusannya kan lulusan di tengah tahun ya, Pak. Kita ikuti ya. Setelah lulus mudah-mudahan mereka bisa tertampung itu gitu kan untuk melamar pekerjaan-pekerjaan. Kemudian juga di akhir universitas kan. Mudah-mudahan bisa tersalurkan juga di sana. Tapi memang universitas banyaknya ya keluar Kota Bandung ya. Mereka kuliah di sini rata-rata cari kerja mungkin di luar Kota Bandung. Iya, juga karena memang diimplementasi web atau aplikasi siap kerja dari Kemenaker kan dibuka juga. Kemudian kartu kuning juga kita buka juga gitu kan di aplikasi Nyubima ya untuk bisa perusahaan melihat mana nih yang dibutuhkan gitu kan. Artinya butuh akuntansi, tinggal ya masuk ke dalam aplikasi. Nah, boleh cerita Pak, aplikasi itu gimana Pak? Kita miliknya sejak dulu memang sudah dirintis sejak zaman Pak Wali Kotanya Pak Ridwan Kamil gitu kan. Kemudian kita rebranding jadi Nyubima. Ya, kita Bandung Integrated Management Manpower Application. Jadi di sana kita hadirkan di 4 bidang kegiatan yang ada kita hadirkan di sana ada kurang lebih 30 layanan yang dapat diakses oleh masyarakat tapi khusus Kota Bandung. Khusus warga Kota Bandung. Karena yang dapat menginstal kemudian masuk menjadi anggota di sana sesuai dengan nomor induk kependudukan. Jadi kalau kabupaten nggak bisa. Nggak bisa. Otomatis ya Pak itu? Otomatis nggak bisa. Karena kodenya kan ada di itu Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Cimahi itu ada. Gitu. Jadi kalau kodenya lain ya udah nggak bisa. Jadi berarti tinggal install terus daftar aja ya. Nanti aplikasi masuk situ aja gitu. Aplikasi kemudian lihat perusahaan juga apa saja yang ada, pelatihan apa aja yang ada bisa juga dilihat yang ini, kemudian juga bisa pengaduan kalau di PHK gimana bisa mengadu di sana itu juga daftar gitu kan untuk mediasi misalkan atau juga kekurangan upah atau apa bisa segala pengaduan bisa di sana daftarkan. Kemudian juga untuk program-program lain gitu kan artinya yang diharapkan oleh warga masyarakat. Kemudian pencetakan kartu AK1 atau kartu kuning itu bisa dicetak sendiri. Jadi nggak usah datang ngingki ke itu. Tapi kalau daftar online pasti dicetak oleh kita di kantor. Nah, tahun ini kita antarkan melalui pos. Ke rumah memutus rantai. Jadi takutnya di rumahnya nggak punya printer atau apa kan, mungkin kita antarkan ke rumah gitu kan. Jadi tinggal tapi kalau ke kantor datang daftar ini langsung cetak langsung diambil gitu kan. Online juga bisa ya Pak, kalau malas datang ke kantor gitu ya. Dan kita juga kan Bandung sudah punya mall pelayanan publik. Ya bisa bikin KTP di mall pelayanan publik itu kan bisa bikin paspor. KTP ya, mau nikah juga bisa di sana. Kemudian
termasuk di Snaker ada juga hadir di sana konternya. Jauh ke Martanegara, bisa ke Jalan Cianjur gitu kan. Ada berapa sih Pak sekarang di pelayanan publik hanya di Cianjur itu ya berarti? Iya, di Jalan Cianjur pelayanan ada beberapa dinas instansi kepolisian, imigrasi mungkin di sana juga ada. Nah, jadi kalau teman-teman yang mau itu ke sana aja, kalau hoream ke Disnaker bisa ke Cianjur atau Jalan Cianjur online karena aja ya, Pak, ya, atau secara online atau kepoin aja IG Disnaker Bandung bdg.disnaker. Mau tanya sesuatu atau hal lain, insya Allah kita jawab ya, kita respon. bdg.disnaker IG-nya ya, betul. Jadi BDG itu Bandung gitu kan, jadi Kota Bandung. Kota Bandung. Nah, saya merasakan tadi dengan jumlah angkatannya dan lowongan kerja, Pak. Iya. Trennya sekarang apa sih Pak? Kalau di Kota Bandung kan dulu sempat ada pabrik, terus mungkin apakah ke jasa atau mungkin di Kota Bandung kan banyak tempat-tempat kuliner, apakah ke kuliner atau apa tren sekarang untuk di jadi tren sekarang ini karena Bandung itu bergeser ke kota jasa, jadi trennya ini ke peningkatan skill atau kompetensi gitu kan di masing-masing model. Dia sudah bisa nge-make up, tapi pengen nih kayak make up artis, kan harus diuji kompetensinya. Kita bantu karena biayanya kalau bayar sendiri mahal juga. Pemerintah hadir di sana untuk ngebantu kompeten enggak, karena dari BNSP yang ngebantu nanti persertifikatnya. Gitu kan, karena terus terang kalau Bandung kan kreatif nih ini banyak juga make up mua-mua mua-mua dari Bandung itu banyak juga. Nah ini kita fasilitasi itu. Kemudian juga yang paling banyak memang di dalam makanan, terutama pastry, catering, kemudian barista, gitu. Barista nah ini juga banyak kalau di Bandung. Betul, jadi banyak diminati. Banyak jenis-jenis kopi juga kan. Oh, di LPK-nya berarti itu daftar? Kita dengan LPK itu kurang lebih di Bandung ada yang terdaftar yang aktif itu 150 LPK. 150. Nanti ya kita sesuaikan warga Cibiru, yang dekat LPK-nya di mana? Oh, di Cibiru gitu kan. Ya artinya semua LPK dekatnya di Bandung Kulon, daerah sana LPK mana yang untuk menjahit. Atau cateringnya, kita ada di aplikasi Newbie tadi nyapanya? Ada untuk pilihan pelatihan dan pemagangan, terutama saat sekarang ini. Magang untuk kan itu juga membantu perusahaan juga yang lain. Kalau misalkan supaya si A ini bisa ngebantu di perusahaan retail misalkan, supaya ngelatih kan harus keluar biaya sendiri. Tapi kalau di magang kita dibantu oleh pemerintah, nih gitu kan, dilatih dulu. Model untuk di hotel-hotel yang jadi housekeeping, kemudian front office yang lain, kita dengan Aston, dengan Papandayan, dengan Mercure, udah ini ya, dilatih dulu. Kadang-kadang udah ini bagus, langsung kerja aja. Ini jadi terbeleng-beleng amat gitu, terbeleng-beleng bisa. Ya, nah itu sekarang itu kita ada slot itu 260 yang daftar lebih, jadi kita harus seleksi. Itu gratis, Pak? Gratis. Oh gitu. Gratis, dikasih makannya, dikasih transportnya, dikasih bajunya, gitu kan. Ya asal kemauan aja yang tinggi gitu kan, serius. Tadi kuota ada berapa, Pak? 200 untuk tahun ini ada 260 untuk semua pemagangan. Untuk pemagangan. Khusus pemagangan. Gitu, khusus pemagangan. Jadi hari ini untuk pelatihan ya itu juga hasil dari kalau anggota DPRD kan ada reses langsung ke aspirasi langsung dengan masyarakat. Ya kurang lebih ada anggaran ini untuk pelatihan itu 45 miliar tahun ini untuk pelatihan. Belum lagi dari Musrenbang kurang lebih dengan padat karya itu ada 30 miliaran. Kurang lebih lah ya hampir 70-80 miliar itu untuk peningkatan skill. Jadi termasuk itu untuk di LPK juga? Beda lagi, kita kerjasamanya dengan LPK. Oh jadi ketika ada yang daftar anggaran ke sana. Ya, kita kan nggak bisa ngelatih sendiri. Iya. Kita dengan kalian nih LPK mana? Oh, dengan lembaga pelatihan ini nih, gitu kan. Nanti diarahkan ke sana. Iya, diarahkan ke sana. Daerahnya kan banyak yang menjahit juga LPK-nya ada di Bandung Utara, ada di sini ya kita sesuaikan dengan supaya pesertanya lebih dekat lah gitu kan, jangkauannya. Dan tiap tahun teh si kuotanya bertambah nggak sih, Pak, kalau gitu? Terus terang mungkin saat ini 2 kali lipat, hampir 3 kali lipat. Dari tahun yang kemarin. Tahun kemarin berapa, Pak? Tahun kemarin contohnya itu padat karya saja itu hanya 40 titik. Sekarang 86 titik. 86 titik. Untuk padat karya, kesempatan kerja sementara. Iya. Gitu kan, itu malah diminati sekarang, Pak. Kenapa, Pak? Waktu itu ada darurat sampah juga ya, kemudian yang lain, kemudian juga
salah satu indikator juga dalam menurunkan inflasi. Kemudian kita lakukan kegiatan program yang namanya padat karya. Yaitu kegiatannya membersihkan lingkungan. Oh, yang ke sana ya, betul. Nah, membersihkan lingkungan. Jadi memang banyak peminatnya Pak dari warga. Karena kalau mengikuti padat karya ini kan ada honor upahnya. Ya. Selama 10 hari ini kan minimal upahnya bisa inilah gitu kan, aman gitu kan. Kemudian juga kasih makan. Ada snacknya, ada peralatannya juga dikasih gitu kan. Kemudian juga yang tidak ikut padat karya dapat bersihnya. Kapan kan ngebersihin gorong-gorong di rumah ini gitu kan. Gitu kan. Jadi yang ikut dapat upahnya, tapi itu untuk yang menengah ke bawah. Jadi yang tidak punya pekerjaan lah gitu kan. Yang benar-benar. Kemudian juga kan di kelurahan ada gober ya, gorong-gorong bersihan juga ada, tapi yang masyarakat yang di luar itu yang tidak punya penghasilan. Baik wanita boleh asal mau gitu kan, kemudian yang laki-laki boleh, tidak dibatasi gitu kan. Usia juga tidak dibatasi, asal kuat aja gitu kan, mampu gitu kan untuk bebersih di sana gitu kan. Nah itu jadi alhamdulillah ternyata yang itu alhamdulillah Pak. Ada ini apa program apa katanya? Ini gorong-gorong saya tadinya sedimennya tinggi jadi bersih gitu di sana. Jadi tinggal buka. Kalau sama sendiri kan nggak mungkin juga gitu kan. Kerja bakti juga kadang-kadang susah susah ya, berbenturan dengan waktu kerja gitu. Jadi bisa bagi teman-teman yang di rezekinya teman-teman. Jadi hari ini dari hasil musrenbang banyak yang wilayah mungkin mengusulkan dari baik forum RW, LPM, wilayah masyarakatnya pengen ya untuk menambah juga sehabis pandemi Covid ini karena belum 100% normal on sebenarnya kan. Masih sekarang mulai merangkak lah gitu kan. Nah, pabrik paling tinggal apa Pak kalau di Kota Bandung? Yang tekstil masih ada sih ya. Cuma kemudian sepatu juga Tomkins kan. Oh, Gede Bage. Gede Bage itu masih ada. Kemarin kita kunjungi bersama Pak Wali ke sana karena memang perlu dorongan juga gitu kan. Karena terus terang pemasaran yang masih kurang. Pesanan dari luar masih kurang, kemudian juga sekarang tersaingi dengan sistem online ya, mereka juga harus menyesuaikan dengan online. Karena pandemi Covid juga memacu kita untuk digitalisasi itu kan. Dipaksa untuk digital. Dipaksa gitu, rapat mau apa harus digitalisasi, di Zoom apa gitu kan. Mungkin juga berarti banyak layoff mungkin Pak pas kemarin Pak. Ya, gitu kan. Nah, dari 6.000 pegawai dulu itu kemudian pesanan banyak kan, biasanya per bulan ini. Sekarang hanya tinggal 600-an, 10%. Tinggal 10%? Iya. Jauh pisan yuk. Ya, oleh sebab itu ya perlu dengan banyak mesin-mesin. Kemarin juga dilihat banyak mesin-mesin tapi nggak ada yang operasi. Oh. Gitu ya, sekarang mempertahankan itu ya mudah-mudahan. Kita juga ya bagaimana kemarin lembaga kerjasama tripartit yang ketuanya Pak Wali Kota juga yang mudah-mudahan bisa mencari solusi, kemudian juga kita bantu untuk artinya promotionnya, kemudian solusinya, kemudian kita perkenalkan lagi. Kemudian memang hari ini juga banyak dikunjungi kalau ada kunjungan dari sekolah-sekolah dari luar Kota Bandung itu banyak. Kemarin juga ada 10 bus. Pengen lihat bagaimana sih proses memproduksi sepatu gitu kan. Kemudian juga ada yang langsung beli di sana gitu kan. Bisa ada marketnya juga langsung bisa beli di sana. Kemudian juga sekaligus mungkin kan kunjungan gitu bagi itu ke Aljabar ya. Aljabar ini kan. Hanya memang saat sekarang ini aksesnya mungkin ya agak terbatas ya, mudah-mudahan kemudian juga solusi pemecahan akses jalan ke sana bisa segera terselesaikan. Kilometer 1/9. Dan itu juga sebenarnya kunjungan ke Aljabar, ke daerah timur di sana. Itu potensi juga sebenarnya. Udah ini belum terpetakan belum sebenarnya sekarang dari ada perubahan di sana ya secara ekonomi di sana gimana di wilayah timur mulai ada perbaikan atau penyerapan tenaga kerja ke sana atau ada pergerakan ekonomi sudah mulai ramai juga di sana? Ya sudah mulai ya, hari ini sudah mulai berangkat lah gitu kan. Makanya bisa bertahan sampai hari ini masih produksi, malahan juga mungkin saat kemarin itu produksi juga seperti sepatu untuk dinas kepolisian. Saya lihat tuh ada yang pesan gitu ya untuk TNI gitu kan. Itu saya lihat itu diproduksi juga gitu oleh Tomkin itu. Gitu kan. Gitu saya lihat itu jadi berkembang juga ininya. Yang mudah-mudahan terus berkembang. Kemudian juga ya tidak ada lagi COVID lah. Gitu.
Nah, tadi menarik lagi yang tren tadi Pak. Jadi kan kepada jasa. Banyaknya jasa apa sih Pak kalau di Kota Bandung, dan pengen tahu juga kan banyak kuliner di Kota Bandung. Apakah juga itu membuka minat pekerja dari luar yang masuk ke Kota Bandung, Pak? Nah, dari luar negeri kah atau dari luar ini? Iya, jadi di dalam rangka penurunan TPT, tingkat pengangguran terbuka ini kan ada berbagai cara gitu itu ya. Strateginya dengan tadi dengan membuka lapangan kerja, perusahaan-perusahaan kumpul nih, mana butuh berapa jangan sendiri-sendiri. Kita buka open bar melalui job fair. Kemudian juga dengan pemagangan, kemudian juga kita dengan melatih skill sesuai dengan minat bakatnya. Misalkan mau dari makanan atau mau skill keahlian yang lain, las, servis HP, barbershop gitu kan. Yang mudah-mudahan dengan peningkatan skill itu warga masyarakat bisa membuka usaha baru. Itu yang tujuannya. Jadi diarahkannya jadi lebih ke ini apa? Jadi pengusaha baru lah ya, mandiri, jadi bisa membuka. Kan kalau udah pinter, misalkan potong rambut, buka sendiri, buka sendiri bisa, gitu kan, di rumah bisa, di ini bisa kan, kecuali kalau online nggak bisa mungkin ya kalau potong rambut. Jadi artinya mau di rumahnya atau di mana gitu kan. Kalau kadang-kadang orang juga kan cocok-cocokan ya, bukan mahal murahnya potong rambut, tapi saya mah cocoknya dipotong oleh si A, gitu ya, Kang Satria gitu kan. Jadi cocok, jadi itu. Kemudian juga tadi kafe ini kan barista ini lagi membuming gitu kan. Banyak jenis-jenis kopi di sekitaran Bandung ini, dari Manglayang, dari mana gitu kan. Ya, dengan cara olahan yang berbeda, rasanya beda juga gitu. Sekarang mah hampir di tiap RW gitu ada kafe kecil, tapi itu yang kadang suka dikunjungi banyak orang, apa, hidden gem lah kata orang-orang yang suka. Belum lagi Surabi dulu mah kan hanya oncom saja. Nah, dengan pastry ini kue-kue kan banyak yang artinya dengan keju, dengan kacang, dengan apa yang lain-lainnya. Ternyata Surabi dicampur coklat enak, dicampur ini enak gitu kan. Makanya banyak sekarang nih, apalagi mau menghadapi libur panjang ya, libur panjang. Bentar lagi ya. Ya, Kamis besok libur kan, kemudian Jumat cuti bersama ya, Sabtu Minggu libur. Datang ke Bandung memang mungkin tidurnya di Bandung, makannya di Bandung, biasanya ke Kawah Putih ininya. Wisatanya ya. Ke teater gitu ya. Kita siap-siap aja di Bandung nih. Terutama juga mungkin ya siap semuanya ya, terutama mengenai kebersihannya, pasokannya gitu kan. Nah, mudah-mudahan yang dilatih itu tadi melalui pemagangan, pelatihan, job fair, kemudian yang lainnya itu bisa membangkitkan wirausaha baru untuk menurunkan tingkat pengangguran. Jadi kalau kantoran mungkin memang tadi juga ya agak sudah berkurang ya, karena sistem digital ini memutus banyak sudah, ini, betul. Dengan mesin aja udah bisa, dengan ini bank juga mulai berkurang. Berkurang kan, dengan kartu aja udah gitu kan, pasang aja ATM nggak perlu orang. Nah Pak, sekarang ini tahun ini ya, tahun pemilu lah ya Pak, kan panjang, apalagi dari mulai sejak akhir tahun 2023 sampai nanti di November atau Desember 2024 karena ada pilkadanya juga. Banyak orang ekonom memprediksi akan terjadi perlambatan ekonomi ya di daerah-daerah. Nah, kalau Kota Bandung sendiri sebagai kota jasa, mungkin ada untungnya ya, tidak banyak industri gitu kan. Betul. Akan ada perlambatan ekonomi atau malah kemungkinan makin meningkat ya orang-orang yang liburan ke Bandung gitu kan. Kira-kira itu apa Pak? Kalau menurut saya kebanyakan justru mendorong gitu ya peningkatan ekonomi. Karena terus terang mungkin Bandung juga menjadi tujuan wisata dari daerah-daerah lain, tidak hanya yang dekat Jakarta aja gitu kan. Dari Bali juga ke sini. Walaupun kita kadang-kadang kan nggak punya laut ya, hanya gunung-gunung aja, tapi mereka juga pingin ya ke sini gitu kan, banyak dari kemarin juga dari Bantul, dari ini juga pada artinya kita ke Kota Bandung untuk melihat. Jadi memang mungkin kelebihan kita ini udara yang walaupun sekarang sudah mulai Bandung ya Pak, tapi dibandingkan dengan masih sejuk lah Bandung gitu kan. Artinya masih
apalagi Bogor ya kota hujan lah, ya masih sejuk lah, masih kalau untuk berkarya, untuk mencari inspirasi yang lain itu masih enak gitu kan. Kalau makanya mungkin setiap weekend, apalagi menghadapi liburan panjang gini, mungkin hotel-hotel udah full. Udah full. Sekarang nanti tanggal 8 ini ya? Iya, adik saya aja yang mau ke Bandung, pengen tidur ini udah nggak kepakai. Oh gitu Pak? Iya. Udah mau online, mau ini, udah penuh katanya, udah tidur di sini aja. Gitu. Kan. Libur panjang maksudnya. Iya, libur panjang udah full gitu, udah full lah gitu kan. Nah, ya mudah-mudahan ini juga mendorong tadi wirausaha baru untuk menyambut tamu-tamu kita gitu kan. Betul. Melayani yang mudah-mudahan ya kalau kepadatan pasti dirasakan. Wajar lah ya. Wajar karena kalau kendaraan kan bertambahnya dari satu ini berapa penambahannya? Belum satu pabrik, belum 2 pabrik, belum 3. Kalau jalan kan susah nih. Segitu aja ya. Ini ya mudah-mudahan dengan pengaturan, dengan ya tadi kan sekarang jadi 1 jalur nanti suka jadi ini ya itu kan diatur ya supaya bisa tetap mobilitas gitu kan. Nah itu justru mendorong itu. Apalagi mungkin tahun 2004 banyak libur juga ya Pak. Jadi benar. Ada libur ya kadang-kadang ya kita kebanyakan banyak berdatangan tamu yang ingin ke Bandung gitu kan. Nah di 2004 kan nanti minggu depan nih Pak ada Pilpres ya, Pileg juga 14 Februari. Aturan di pemerintah kan itu sebenarnya libur ya Pak, tapi karena kita nyoblos hanya berapa menit ya, hanya berapa jam gitu paling nanti. Itu teh ada aturan ini nggak Pak yang apakah memang itu dimasukkan ke lembur atau enggak itu Pak sebenarnya kalau kita kerja tetap kerja gitu ya. Kemarin itu udah turun Kepres nomor 10 tahun 2024 mengenai kalau memang pekerja itu dibutuhkan untuk kerja, bisa mencoblos dulu, kemudian kerja lagi. Tapi wajib perusahaan itu untuk membayarkan upah lemburnya, gitu karena dianggap yang di hari diliburkan itu pada tanggal 14. Tapi kalau butuh harus kerja, nggak bisa sehabis nyoblos harus kerja lagi. Nah perusahaan wajib membayarkan upah lemburnya. Wajib membayar karena hari kerja yang diliburkan. Hari kerja yang diliburkan. Karena kebetulan pas hari Rabu ya. Iya, kebetulan hari Rabu. Jadi kan nggak ini, tapi diliburkan karena kita pelaksanaan demokrasi itu pemilu itu. Gitu Kang. Malah edaran Kemenaker juga sudah terbit untuk pelaksanaan pemilu bagi para pekerja. Supaya itu tadi jangan sampai tidak dibayarkan upah lemburnya gitu kan. Ya bagi yang bekerja gitu. Nah, untuk kalau kasus-kasus ini kemarin di tahun 2023 ada beberapa perusahaan yang tutup nggak sih, Pak? Sebenarnya waktu pandemi itu banyak yang tutup. Kemudian juga saat sekarang ini masih ada sih seperti garment ya. Garment juga karena kenaikan mungkin diantaranya UMK yang naik ya salah satunya gitu kan. UMK yang naik produksi menurun. Ini harus bayar, ini ya mungkin banyak juga yang tutup gitu kan. Ada yang tutup lah gitu, tapi karena memang di Bandung sudah tinggal sedikit lagi gitu kan. Kemudian mungkin beralih juga ke daerah-daerah timur atau yang lain lah yang lebih ini memungkinkan bagi mereka untuk memproduksi gitu kan. Itu berjalan. Nah kalau kasus-kasus pengaduan dari biasanya pengaduan itu tadi seperti yang di PHK atau yang dirumahkan. Kemudian pesangonnya belum dibayar, kemudian juga antar mungkin serikat ya, ini yang berselisih, kemudian hal-hal lain yang berkaitan dengan internal terhadap pegawai itu mungkin ya, dengan perusahaan. Ya kita memfasilitasi itu, tempat mediasinya khusus juga di kantor, kemudian juga bipartit dulu kita upayakan. Dengan perusahaan, kalau tidak bisa kita disidangkan, artinya ruang disidangkan di sana juga, tripartit gitu kan. Kemudian juga kalau masih tidak kita bikin anjuran. Masih kurang puas, nah anjuran ini sebagai tiket untuk ke pengadilan juga. Yang ke sana ya? Iya gitu, masih kurang puas, kurang ini ya. Kita bikinkan anjuran untuk tiket ke pengadilan. Nah itu dan memang, tapi cenderung kasus yang paling banyak ya semenjak COVID lah.
Setelah itu mah nggak terlalu banyak ya. Sekarang udah mulai menurun. Sekarang tinggal 40-an kasus lah yang kemarin diselesaikan. Jadi asalnya ratusan, 129, mulai menurun 80. Kemarin terakhir tuh tinggal 40. Iya, kasus. Berarti ini kan sudah mulai lagi merekrut pegawai ya. Iya, merekrut lagi. Kemudian yang mendaftar job fair juga asalnya 14 ribuan, sekarang 7 ribuan gitu kan. Sudah mulai, berarti ya saya harapkan sudah mulai membuka usaha baru atau sudah mulai bekerja. Gitu kan. Ya yang di tempat yang sesuai harapan. Sudah mulai berusaha mungkin. Ya, betul. Nah, ini mungkin ini Pak salah satunya kalau ini teman-teman UMKM nih kalau yang perlu mendisplay barang dagangannya boleh di sini nih nggak apa-apa. Oh iya. Ini salah satu produk UMKM di Bandung Pak, namanya Jamu 99, mangga beli badai di Alhamdulillah kan kreatif ya. Iya. Bandung mah gitu kan. Juga, kalau ceritanya juga pas pandemi, waktu itu kan pandemi butuh orang rata-rata pengen apa ya, buah-buahan atau makanan-makanan ini. Nah, ini salah satunya juga mereka ada bikin ini jamu. Jamu kuat ya ini. Jamu, kalau ini sih ada jamu latte ini kunyit asam ya, untuk itu sehat gitu kan. Jamu ya, sehat. Saya coba dulu Pak. Boleh dicoba ini? Ya. Enggak Pak? Ya, saya coba. Dikocek dulu. Ah ya. Di bawahnya ada bilih, tapi bilih rada lada itu mah dikocek. Dikocek ya. Ya, ada jahe-jahenya. Iya. Nah, bila ada yang mau disampaikan ke teman-teman di Sobat PR mengenai program-program di Disnaker, iya. Tadi LPK atau termasuk yang tadi aplikasi Newbima itu kayaknya menarik juga Pak. Jadi Sobat PR bisa nanti sekarang masih di Android mungkin ya, diinstal aja aplikasi Newbima, aplikasi Newbima di sana. Tapi khusus untuk KTP bagi KTP warga Kota Bandung. Jadi kalau nggak bisa, kita nggak bisa buat akun di sana. Itu jadi harus ber-KTP Bandung. Jadi karena kami khususkan untuk warga Kota Bandung. Di sana bisa membuat kartu kuning atau pencari kerja. Kemudian bisa daftar untuk pelatihan, bisa daftar untuk pengaduan, bisa untuk daftar pemagangan dan lain mungkin yang ada 30 layanan di sana. Kemudian juga keuntungannya apa masuk di sana untuk buat kartu kuning. Jadi perusahaan yang ada di aplikasi Newbima bisa melihat kompetensi warga masyarakatnya yang dibutuhkan. Jadi sekali-kali bisa saja nanti dari perusahaan langsung nge-email, langsung telepon atau WA ke yang daftar kartu kuning itu. Karena perusahaan juga masuk di dalam aplikasi Newbima. Saya butuh administrasi, butuh akuntan, misalnya di sana ada nggak yang sesuai kriteria, bisa saja melihat di aplikasi Newbima. Jadi manfaatkan, kemudian juga info lokal, kepoin aja IG Bandung bdg.disnaker. Kita punya websitenya, punya Twitternya, punya IG-nya gitu kan. Kita medsos terus diinformasikan. Kadang-kadang perusahaan juga meminta bantuan kita untuk mensosialisasikan lowongan kerja. Jadi hati-hati melihat lowongan kerja di situs-situs apa ya, harus dengan cermat karena banyak penipuan. Kalau yang di info koordinasi sekarang sudah pasti terverifikasi. Insya Allah lah, bukan bodong gitu kan ya. Iya. Kan belum apa-apa, kalau yang bodong itu udah diminta duit gitu. Iya, kita mau cari duit malah diminta duit. Nah ininya hati-hati ya. Itu bagi Sobat PR gitu. Jadi ikutilah Disnaker Trans Provinsi Jawa Barat. Kemudian kalau tidak misalkan ini bisa konsultasi ke Jalan Martanegara nomor 4, kantornya di sana. Kemudian juga kalau enggak juga kita ada di Mall Pelayanan Publik di Jalan Cianjur gitu kan, Kota Bandung. Kantornya baru megah sekarang Pak. Ya, alhamdulillah. Jadi dengan concernnya pemerintah ya, Pak Wali Kota, Dewan semuanya bahwa sangat concern terhadap ketenaga kerjaan ini. Ya alhamdulillah untuk pelayanan masyarakat ini agar si pelayanan ini bisa lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Nah, saya jadi penasaran, si perusahaan yang mendaftar itu yang berlokasi di Kota Bandung atau di luar Kota Bandung? Rata-rata di Kota Bandung ya, ini ya yang daftarnya perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Kota Bandung. Karena setiap bulan kita juga ada pembinaan ke perusahaan-perusahaan, gitu kan.
Gitu mungkin. Hatur nuhun pisan Pak Andri. Siap, Kang Teman-teman Sobat Andri, ya. PR, jangan lupa tadi ya New Bima-nya coba Iya. dibuka, di download. Tuh, lihat tuh ada beberapa lowongan kerja di sana. Atau bahkan kalau belum bekerja, pengen ada pengayaan diri, ada LPK yang bisa diikuti di sana. Gratis Atau gitu ya. ya gratis, atau warga Bandung misalkan kalau pengen pelayanan pajak atau apapun, ada platform yang namanya Salaman. Termasuk New Bima itu ada di dalam platform situ. Salaman. Itu mah semuanya. Mau pelayanan ada segala palu gada lah. Palu gada. Siap. Hatur nuhun pisan Pak Andri atas waktunya. Sama-sama, Kang Andri. Sobat PR, tetap tonton terus kita di YouTube-nya Pikiran Rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ngobrol di PR.